Halo, selamat pagi anak-anakku. Bagaimanakah kabar kalian di rumah masing-masing? Pak Boni mengharap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Kita mengucap syukur dulu ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya. Kita semua masih bisa belajar bersama dengan semangat. Mama dan Papa juga masih mendampingi kalian semua dengan penuh cinta. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS ya. Bukunya sudah disiapkankah? Sudah, baik. Juga sudah sarapan kok ya. Sudah berdoa, penuh semangat, dan kita mulai belajar bersama. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang penampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga. Anak-anak, negara kita itu berada di wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia memiliki tetangga-tetangga, yaitu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara tersebut. Negara mana sajakah itu? Misalnya yang paling dekat dengan kita ya Timor Leste, ya. Kemudian ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, Myanmar, ada Singapura, dan sebagainya. Di antara negara-negara di Asia Tenggara tersebut memiliki penampakan alam yang berbeda-beda. Tapi ada juga persamaannya ya. Dan penampakan alam itu sangat mempengaruhi keadaan sosial penduduknya. Seperti apakah penampakan alam dan keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara? Yuk kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Penampakan alamnya. Brunei Darussalam terletak di Kalimantan bagian utara ini anak ya. Artinya ini Pulau Kalimantan itu menjadi wilayah 3 negara ya. Ada Indonesia, ada Malaysia, dan ada Brunei Darussalam. Kalian nanti bisa melihatnya letak Brunei ini di peta Pulau Kalimantan. Coba yang punya peta bisa kalian buktikan nanti ya anak-anak ya. Luas wilayah Brunei hanya 5.765 km persegi. Kalau dibandingkan dengan Indonesia ya terlalu jauh ya anak-anak ya. Negara Brunei Darussalam dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Brunei Darussalam memiliki dataran rendah, rawa-rawa, dan semakin ke pedalaman tampak serangkaian perbukitan. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Pagon, tingginya kurang lebih 1.850 meter di atas permukaan laut. Sungai Belait merupakan sungai terpanjang di negara ini yang mengalir dekat wilayah perbatasan bagian barat. Sedangkan sekitar 80% lahan daratan negara ini ditutupi oleh hutan hujan tropis. Nah, sekarang keadaan sosialnya. Brunei Darussalam adalah suatu negara kesultanan dengan ibu kota di Bandar Seri Begawan. Brunei Darussalam telah memerdekakan diri dari penjajahan kerajaan Inggris pada tahun 1983. Kepala negaranya adalah sultan, sekaligus juga menjadi kepala pemerintahannya. Jumlah penduduknya kurang lebih 333.000. Sebagian besar penduduknya adalah orang Melayu. Penduduk lainnya adalah orang Cina dan India.
bahasa kebangsaan Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu dan agama resmi yang diakui negara adalah agama Islam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Brunei Darussalam mengimpor produk mesin, mobil, barang elektronik, beras, dan gula. Nah, ini dia peta negara Brunei Darussalam. Tidak besar memang anak-anak ya. Ada bagian barat dan ada bagian timur. Ibu kotanya ada di Bandar Seri Begawan ini. Dan ini adalah ikon negara Brunei Darussalam. Salah satunya ya, berupa bangunan masjid yang sangat megah. Namanya Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Lanjut anak-anak ya. Yang kedua adalah negara Malaysia. Negara ini juga disebut jiran ya sebutannya. Baik, keadaan alamnya. Wilayah bagian barat negara Malaysia terdapat beberapa rangkaian pegunungan, dataran rendah, kawasan hutan, dan lahan subur yang cukup luas. Di wilayah timur, penampakan alamnya berupa daerah rawa pesisir pantai, daerah perbukitan dan lembah berhutan, serta pegunungan di pedalaman. Di wilayah ini terdapat pegunungan dengan puncak tertingginya, yaitu Gunung Kinabalu, 4.101 meter di atas permukaan laut. Sedangkan keadaan sosial negara Malaysia adalah negara ini berbentuk kerajaan dengan ibu kota di Kuala Lumpur. Penduduk asli Malaysia adalah orang Melayu. Jumlah orang Melayu merupakan bagian terbanyak dari jumlah penduduk Malaysia. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Bahasa keduanya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini banyak digunakan di dalam dunia usaha dan pemerintahan. Penduduk Malaysia mayoritas beragama Islam. Mata pencaharian penduduk Malaysia adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertaniannya menghasilkan karet, minyak sawit, kopra, teh, coklat, lada, dan padi. Sedangkan pertambangan Malaysia menghasilkan biji timah, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Lanjut ya. Nah, ini dia salah satu wilayah Malaysia dalam peta ya. Ini bagian barat Malaysia, bagian barat ya. Dan ini adalah Menara Kembar Petronas, ikon negara Malaysia yang menjulang tinggi dan sangat indah. Kalau kalian pernah ke Malaysia, mestinya pernah melihat atau pernah mendatangi gedung ini anak-anak ya. Baik, yang berikutnya adalah negara Singapura. Negara Singapura terdiri dari pulau-pulau kecil yang luasnya hanya 660 km persegi, lebih kecil daripada Brunei Darussalam. Letak Singapura yang sangat strategis sangat menguntungkan negara tersebut. Singapura merupakan negara dengan dataran rendah yang rata dan sisanya adalah beberapa bukit kecil. Sungai-sungai di Singapura pada umumnya pendek-pendek dan bermata air dari daerah perbukitan. Sungai-sungai tersebut diantaranya adalah Sungai Keranji, Sungai Kalang, Sungai Sangon, dan Sungai Jurung. Keadaan sosialnya, Singapura adalah sebuah negara republik dengan ibu kota di Singapura. Pada tahun 1959, Singapura memperoleh kemerdekaan dari kerajaan Inggris. Kepala negara Singapura adalah presiden dan kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Rakyat Singapura hidup dari hasil perdagangan dan perindustrian. Dari hasil industrinya, Singapura dapat mengekspor mesin dan alat transportasi, barang-barang konsumsi, bahan kimia, dan produk olahan minyak. Nah, ini dia peta negara Singapura.
salah satu negara terdekat dari Indonesia ya. Ini ada Malaysia sini dan cukup kecil ya, tapi menjadi salah satu negara maju di Asia Tenggara. Baik, dan ini adalah ikonnya dari negara Singapura, patung Merlion ya anak-anak ya namanya. Ini patung berkepala singa. Wow loh, hebat sekali. Ada yang sudah ke Singapura? Ada, iya, pernah melihat ini ya. Baik, bagus. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Negara berikutnya adalah Thailand. Keadaan alam negara Thailand. Luas negara Thailand adalah 513.115 km persegi dan dapat dibedakan atas 4 wilayah sebagai berikut. A. Dataran rendah di bagian tengah yang dialiri oleh Sungai Chao Phraya dan merupakan daerah yang sangat subur. Yang B. Daerah pegunungan di bagian utara dan barat dengan puncak tertinggi Gunung Doi Intanon setinggi 2.594 meter. Pegunungan Plato merupakan pegunungan kapur di bagian timur. Dan yang gede adalah Semenanjung Muang Thai Selatan. Keadaan sosialnya, Thailand adalah negara kerajaan dan yang beribu kota di Bangkok. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Kepala negara Thailand adalah raja, sedangkan kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Sebagian besar penduduk Thailand menganut agama Buddha. Sebagian kecil penduduk Thailand beragama Islam, yaitu penduduk di daerah perbatasan Malaysia. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Pertanian Thailand menghasilkan padi, jagung, ubi kayu, petai, karet, lada, teh, tembakau, dan kapas. Nah ini dia peta negara Thailand. Beribu kota di Bangkok ya. Nah, dan ini adalah Grand Palace, salah satu ikon negara Thailand. Luar biasa anak-anak ya, megah sekali. Ini sepertinya kuning keemasan ini warnanya ya, yang ini. Bagus. Semoga kita semua bisa ke sana nanti suatu hari ya anak-anak ya. Baik, lanjut. Selanjutnya adalah negara Filipina. Keadaan alamnya. Filipina merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 7.107 pulau yang luas wilayah daratannya 300.076 km persegi. Pulau-pulau besar ialah Pulau Mindanao di selatan dan Pulau Luzon di sebelah utara. Filipina memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif, di antaranya Gunung Pinatubo di Pulau Luzon. Puncak gunung tertinggi yang ada di Pulau Mindanao ialah Gunung Apo setinggi 954 meter dan yang ada di Pulau Luzon ialah Gunung Mayon setinggi 2.421 meter. Sebelah tenggara kepulauan Filipina terdapat palung yang dalamnya 10.000 meter, yaitu Palung Mindanao. Keadaan sosial Filipina. Filipina adalah sebuah negara yang berbentuk republik dengan ibu kota Manila. Salah satu bahasa aslinya adalah bahasa Tagalog yang ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan. Sebagian besar penduduk Filipina beragama Katolik dan bermata pencarian sebagai pertanian. Juga ada pertambangan dan industri. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran IPS hari ini. Pak Boni mengharap setelah kalian melihat tayangan video pembelajaran ini, kalian bisa mengetahui keadaan alam dan keadaan sosial negara-negara di kawasan Asia Tenggara, terutama yang
baru saja kita bahas tadi. Kalian bisa memperbanyak untuk memperoleh informasi dengan membaca buku, internet, juga melihat tayangan-tayangan video yang lain. Terima kasih untuk semangatmu belajar hari ini. Semoga kita sekalian masih dalam berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu mencintai Mama dan Papa, merubah diri menjadi lebih baik, dan sampai jumpa.